Kisah nyata horor pesugihan pemilik warung GUDEK sesajen telur ayam kampung. Di tahun 2009, di tengah hiruk-pikuk kota Surakarta, Bu Saritem, seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun, berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suaminya, Pak Hadi, baru saja kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi yang melanda. Dengan dua anak yang masih kecil, Rini dan Dian, Bu Saritem merasa tertekan. Dia tak ingin anak-anaknya merasakan kesulitan yang sama seperti yang dia alami semasa kecil. Setiap pagi, Bu Saritem bangun sebelum fajar, mempersiapkan sarapan dan memastikan anak-anaknya siap untuk pergi ke sekolah. Dia selalu berusaha menunjukkan senyuman, meskipun dalam hati, rasa cemas dan khawatir terus menghantuinya. Saat anak-anak pergi, dia mulai merancang rencana untuk membuka usaha. Sebagai seorang yang pandai memasak, dia memutuskan untuk membuka warung gudeg, masakan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Dengan modal seadanya, Bu Saritem mulai mencari lokasi strategis di dekat pasar tradisional. Dia memilih tempat di pinggir jalan, berharap bisa menarik perhatian para pembeli. Setiap hari, dia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, mengolah gudeg dengan penuh cinta dan perhatian. Aroma masakan yang sedap seringkali mengundang orang-orang yang lewat untuk mampir. Namun, meskipun masakannya enak, pelanggan yang datang tidak sebanyak yang dia harapkan. Pendapatan yang diperoleh pun jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat hari-hari berlalu, Bu Saritem merasa putus asa. Dia melihat suaminya yang semakin tertekan karena kehilangan pekerjaan. Pak Hadi mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi persaingan sangat ketat, dan tak satu pun lamaran yang diterima. Kesulitan ekonomi semakin menghimpit, dan Bu Saritem merasa terjebak dalam rutinitas yang tak berujung. Suatu sore, saat Bu Saritem sedang melayani pelanggan di warungnya, seorang pelanggan setia bernama Pak Sarman menghampirinya. Pak Sarman dikenal sebagai orang yang baik hati dan selalu memberikan saran yang bijak. Melihat ekspresi cemas di wajah Bu Saritem, dia berkata, "Bu, saya tahu usaha ini tidak mudah. Coba lakukan pesugihan. Banyak yang bilang itu bisa mendatangkan rezeki dengan cepat." Mendengar saran tersebut, Bu Saritem merasa terkejut. Dia tahu bahwa pesugihan adalah praktik yang melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib, dan seringkali dianggap tabu. Namun, melihat kondisi keluarganya yang semakin parah, dia mulai berpikir bahwa mungkin itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka. "Apakah Anda yakin, Pak Sarman? Itu kan jalan yang berbahaya?" tanya Bu Saritem, suaranya bergetar. "Saya hanya menyarankan." Tentu saja, keputusan ada di tangan Bu Saritem. Tapi jika tidak ada pilihan lain, mungkin ini bisa dicoba, jawab Pak Sarman dengan nada serius. Malam itu, Bu Saritem terjaga, memikirkan saran Pak Sarman. Dia merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Dalam benaknya, bayangan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya terus berputar. Dia membayangkan bagaimana rasanya jika warungnya berhasil, jika dia bisa memberi pendidikan yang layak untuk Rini dan Dian. Namun, di sisi lain, dia juga tahu resiko yang harus dihadapi. Setelah berhari-hari merenung, Bu Saritem akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia akan mencoba ritual pesugihan. Dengan harapan bahwa semua ini akan membawa perubahan positif, dia mulai mencari informasi tentang ritual yang harus dilakukan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam hatinya, tetapi dorongan untuk menyelamatkan keluarganya lebih kuat daripada rasa takut yang menggerogoti pikirannya. Dengan tekad yang membara, Bu Saritem mempersiapkan segalanya. Dia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi, tetapi harapan akan masa depan yang lebih baik membuatnya melangkah maju. Meskipun dengan langkah yang ragu-ragu, dia siap untuk menjelajahi jalan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Meskipun itu adalah jalan yang penuh risiko dan ketidakpastian. Setelah merenungkan saran Pak Sarman, Bu Saritem merasa hatinya bergetar antara ketakutan dan harapan. Dengan tekad bulat,
dia memutuskan untuk menjalani ritual pesugihan yang diyakininya dapat mengubah nasib keluarganya. Dia tahu bahwa untuk melaksanakan ritual ini, dia harus benar-benar mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mental. Di sebuah malam Jumat Kliwon yang gelap dan sunyi, Busaritem mulai mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk ritualnya. Dia pergi ke pasar tradisional, mengunjungi kios-kios yang menjual bahan-bahan khusus. Pertama, dia membeli kepala kambing, simbol pengorbanan yang sering kali diperlukan dalam praktik pesugihan. Meskipun merasa tidak nyaman, dia menepis rasa ragu di dalam hatinya dan terus berjalan. Setelah itu, dia mencari minyak wangi khusus yang sering disebut-sebut dalam cerita-cerita pesugihan. Dia menemukan sebuah toko kecil yang menjual berbagai jenis minyak wangi. Dengan penuh hati-hati, dia memilih minyak wangi yang beraroma manis, berharap itu akan menarik perhatian makhluk gaib yang mungkin akan membantunya. Terakhir, dia membeli telur ayam kampung, yang harus diletakkan di dapur sebagai bagian dari persembahan. Setelah semua bahan terkumpul, Busaritem kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di dalam hati, dia berdoa agar semuanya berjalan lancar dan ritualnya diterima. Malam itu, dia menyiapkan semua sesaji dengan penuh perhatian. Di dapur, dia mengatur meja kecil, meletakkan kepala kambing yang sudah disembelih dengan cara yang benar, minyak wangi, dan telur ayam kampung dengan rapi. Dalam pikirannya, dia membayangkan sosok makhluk gaib yang akan datang dan memberikan rezeki kepadanya. Saat tengah malam tiba, Busaritem mulai mengucapkan mantra yang dia pelajari dari berbagai sumber. Suaranya bergetar, dan dia merasakan ketegangan di udara. Dia berharap ritual ini akan membuka jalan bagi keberuntungan. Dia menyalakan lilin, menambah suasana mistis di sekelilingnya. Dengan setiap kata yang diucapkannya, rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Setelah selesai dengan ritualnya, Busaritem duduk termenung, menunggu tanda-tanda dari makhluk gaib. Dia merasakan ketenangan yang aneh, tetapi juga ketegangan yang membuatnya gelisah. Malam itu, dia tidur dengan pikiran yang penuh harapan. Dia bermimpi tentang sebuah warung yang ramai, dipenuhi pelanggan yang menikmati gudeg buatannya. Namun, di tengah mimpinya, dia juga melihat bayangan gelap yang bersembunyi di sudut. Mimpi itu meninggalkan kesan mendalam dalam pikirannya. Keesokan harinya, Busaritem terbangun dengan semangat baru. Dia merasakan bahwa sesuatu yang baik akan datang. Seperti yang dia harapkan, hari itu warungnya mulai ramai. Pelanggan berdatangan, dan pendapatannya meningkat pesat. Dia merasa seolah-olah semua usaha dan ritualnya membuahkan hasil. Setiap pelanggan yang datang memberikan pujian, membuatnya semakin percaya diri. Namun, di balik kesuksesan yang tiba-tiba ini, hal-hal aneh mulai terjadi. Karyawan-karyawannya melaporkan pengalaman yang tidak biasa. Mereka sering mendengar suara langkah kaki di dapur saat larut malam, meskipun Busaritem yakin tidak ada orang lain di sana. Beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut mata mereka saat sedang bekerja. Busaritem berusaha mengabaikan laporan tersebut, berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasi mereka. Namun, rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya. Setiap malam, dia merasa ada yang mengawasi, tetapi dia menepis perasaan itu dan tetap fokus pada usahanya. Dia percaya bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan untuk mencapai keberuntungan yang diimpikannya. Dengan warung gudeg yang semakin ramai, Busaritem merasa seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar dari segala kesulitan. Namun, dia tidak menyadari bahwa kesuksesan yang diperoleh dengan cara pesugihan ini membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Ketenangan yang dia rasakan di luar, seiring dengan pertumbuhan usaha yang pesat, mulai mengaburkan pandangannya terhadap apa yang benar-benar terjadi di dalam rumahnya. Dia terjebak dalam ilusi kekayaan yang mungkin akan segera menghancurkan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, warung gudeg Busaritem semakin terkenal di kalangan penduduk setempat. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru, dan pendapatan yang diperoleh membuatnya merasa seperti telah mencapai impian yang selama ini diidamkan. Setiap malam, dia menyiapkan masakan dengan penuh cinta,
dan setiap pujian yang diterima dari pelanggan membuat hatinya bergetar bahagia. Dia berangan-angan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Rini dan Dian. Namun, di balik kesuksesan yang gemerlap tersebut, terdapat bayangan gelap yang mulai menyelimuti hidupnya. Meskipun keuangan keluarganya membaik, ketegangan dan kecemasan tidak pernah surut. Beberapa karyawan melaporkan pengalaman aneh yang semakin sering terjadi. Suara langkah kaki yang tidak terlihat, benda-benda yang tiba-tiba berpindah tempat, bahkan bau amis yang menyengat yang muncul entah dari mana membuat suasana di warung menjadi mencekam. Suatu malam, saat Bu Saritem sedang menyajikan gudeg kepada pelanggan, dia melihat bayangan gelap melintas di ujung dapur. Dia mengernyitkan dahi, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kesuksesan yang diraihnya. Beberapa minggu kemudian, tragedi yang tak terduga terjadi. Rini, anak sulungnya yang berusia 10 tahun, mengalami kecelakaan misterius saat pulang dari sekolah. Dia ditabrak motor saat melintas di jalan, dan meski dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Bu Saritem dan Pak Hadi, yang sudah terpuruk dalam tekanan, kini harus menghadapi kehilangan yang sangat menyakitkan. Keluarga mereka runtuh dalam sekejap. Krisis ini membuat hubungan Bu Saritem dan Pak Hadi semakin tegang. Pak Hadi merasa tidak bisa melindungi keluarganya, dan rasa bersalah menyelimuti hati Bu Saritem. Dalam benaknya, dia merasa bahwa tragedi ini mungkin merupakan balasan dari perjanjian yang dia buat dengan makhluk gaib. Dia mulai meragukan keputusan yang diambilnya untuk melakukan pesugihan. Setelah kehilangan Rini, Pak Hadi tidak bisa lagi menahan beban emosional yang berat. Dia merasa tertekan dan terasing dari keluarga. Pergolakan batin membuatnya merasa tidak ada jalan keluar, dan akhirnya, dia memilih untuk meninggalkan Bu Saritem dan Dian. Keputusan ini menghancurkan hati Bu Saritem, yang kini merasa sendirian di tengah kesedihan dan rasa bersalah. Setiap malam, saat mengingat Rini, Bu Saritem merasa terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Dia mulai merasakan penyesalan yang tak terhingga. Dia bertanya-tanya apakah segala sesaji dan ritual yang dilakukannya sepadan dengan harga yang harus dibayar. Ketika dia melihat barang-barang Rini yang tersisa di rumah, rasa sakitnya semakin dalam. Dia merasa seolah-olah semua kebahagiaan yang dulu dirasakan kini hanyalah ilusi. Sementara itu, di warung, pelanggan mulai berkurang. Berita tentang kecelakaan Rini menyebar, dan masyarakat mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kesuksesan Bu Saritem. Mereka berbisik di belakangnya, menuduhnya berhubungan dengan hal-hal gaib yang mencelakakan keluarganya. Reputasi warung yang dulunya harum kini tercemar, dan Bu Saritem merasakan tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Di tengah-tengah semua ini, Bu Saritem merasa terjebak antara rasa ingin kembali ke jalan yang benar dan ketakutan akan kehilangan lebih banyak lagi. Dia berjuang melawan pikirannya sendiri, tetapi suara-suara dalam kepalanya terus berbisik bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya untuk melakukan pesugihan. Hidupnya kini penuh dengan ketidakpastian dan kesedihan, dan dia merasa semakin jauh dari harapan yang pernah dia miliki. Dengan hati yang hancur dan pikiran yang penuh dengan penyesalan, Bu Saritem mulai mencari cara untuk menghentikan segala sesaji dan ritual yang telah dilakukannya. Dia merasa bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengampunan adalah dengan memutuskan hubungan dengan makhluk gaib yang telah memberinya kekayaan. Namun, bagaimana caranya melakukannya ketika semua itu telah terlanjur terjadi? Pertanyaannya kini adalah apakah dia masih memiliki waktu untuk memperbaiki segalanya sebelum terlambat. Setelah kehilangan Rini, hidup Bu Saritem berubah drastis. Kesedihan mendalam menghantuinya setiap malam, dan kesepian menjadi teman setia. Meskipun warung gudegnya masih beroperasi, suasana yang dulu ceria kini digantikan oleh ketegangan dan ketakutan. Bu Saritem merasa seperti terperangkap dalam kegelapan, di mana setiap sudut rumahnya menyimpan kenangan pahit. Malam demi malam, gangguan mistis semakin intens. Suara langkah kaki di dapur semakin sering terdengar, dan karyawan-karyawan yang tersisa mulai mengeluh.
Mereka melaporkan bahwa saat tengah malam, mereka sering melihat bayangan gelap melintas di antara meja-meja, membuat mereka merasa tidak nyaman. Beberapa dari mereka bahkan mengaku merasakan hawa dingin yang mendesak saat sedang bekerja. Busaritem berusaha menenangkan mereka, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika dia berusaha tidur, rasa takut selalu menghampirinya. Dia merasa ada yang mengawasi dari kegelapan malam. Suatu malam, ketika dia terbangun karena suara berisik dari dapur, dia memberanikan diri untuk mengecek. Dengan lampu senter di tangannya, dia berjalan perlahan menuju dapur. Saat dia membuka pintu, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Kepala kambing yang sebelumnya dia gunakan untuk ritual tergeletak di atas meja, seolah-olah baru saja dipersembahkan kembali. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia menutup pintu dengan cepat, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya khayalan. Hari-hari berlalu, dan ketidakpastian semakin menyelimuti Busaritem. Dia merasa terjebak dalam perjanjian yang tak bisa dia pahami sepenuhnya. Suatu malam, saat mencoba menenangkan diri dengan berdoa, dia merasa ada kehadiran yang kuat di sekitarnya. Suara yang lembut, tetapi menakutkan, seolah-olah berbisik di telinganya, "Kau telah memanggilku, dan aku tidak akan pergi." Rasa takutnya semakin mendalam, dan dia menyadari bahwa perjanjian yang dia buat tidak semudah yang dia bayangkan. Busaritem mulai mencari cara untuk menghentikan semua ini. Dia mengunjungi dukun terkenal di daerahnya, berharap bisa mendapatkan pencerahan dan bantuan. Dukun tersebut, seorang wanita tua dengan tatapan tajam, mendengarkan cerita Busaritem dengan seksama. Setelah mendengar semua yang terjadi, wanita itu berkata, "Kau harus melakukan ritual pemutusan, tetapi ingat, itu tidak akan mudah. Makhluk yang kau panggil tidak akan pergi tanpa harga." Kata-kata dukun itu mengguncang Busaritem. Dia merasa terjebak antara ingin menghentikan semuanya dan ketakutan akan konsekuensi dari keputusan tersebut. Dengan rasa putus asa, dia kembali ke rumah dan mulai merencanakan ritual pemutusan. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kehidupan yang normal adalah dengan memutuskan hubungan dengan makhluk gaib yang telah memberinya kekayaan. Namun, saat dia bersiap untuk ritual tersebut, gangguan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat Busaritem sedang menyiapkan sesaji, lampu tiba-tiba mati, meninggalkan rumah dalam kegelapan total. Dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan suara tawa yang mengerikan bergema di sekelilingnya. Dia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di tengah ketakutan yang melanda, dia mulai menyadari bahwa semua ini bukan hanya tentang dirinya. Anak bungsunya, Dian, juga mulai merasakan dampak dari pesugihan yang dilakukannya. Dian sering terbangun di malam hari, menangis ketakutan dan mengklaim melihat sosok-sosok aneh di dalam rumah. Busaritem merasa sangat bersalah, menyadari bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga anaknya. Ketika dia menatap wajah Dian yang penuh ketakutan, hati Busaritem hancur. Dia menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan dengan cara pesugihan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Dia bertekad untuk segera melakukan ritual pemutusan, meskipun dia tahu itu akan menjadi perjalanan yang sulit dan berbahaya. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak bisa membiarkan anaknya terjebak dalam kekacauan yang telah dia ciptakan. Kekhawatiran dan ketakutan terus menghantuinya, tetapi Busaritem tahu bahwa dia harus bertindak segera. Dia tidak ingin kehilangan Dian seperti dia kehilangan Rini. Dengan tekad yang baru, dia mulai mempersiapkan diri untuk ritual pemutusan, berharap bahwa semua ini akan segera berakhir, dan mereka bisa kembali menjalani hidup yang normal, meskipun dia tahu perjalanan mereka masih panjang dan penuh rintangan. Setelah melewati malam-malam penuh ketakutan dan gangguan mistis, Busaritem menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengabaikan efek dari pesugihan yang telah dia jalani. Setiap hari tampak semakin mencekam, dan bayangan kehilangan Rini terus membayangi hidupnya. Dia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga anak bungsunya, Dian. Dengan tekad yang semakin kuat, Busaritem memutuskan untuk melakukan ritual pemutusan.
Dia mengunjungi dukun yang memberikan saran padanya sebelumnya, berharap mendapatkan bimbingan yang tepat. Wanita tua itu, dengan tatapan tajam dan pengalaman luas, menjelaskan bahwa ritual pemutusan harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Kau harus mengakui kesalahanmu dan siap menerima konsekuensi dari keputusan yang telah kau ambil, kata dukun tersebut. Dalam hati, Bu Saritem merasakan beban berat. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan pengampunan, dia harus mengakui semua kesalahan dan keserakahannya. Meskipun perasaan cemas terus menghantuinya, dia bertekad untuk melanjutkan. Dia ingin mengakhiri semua gangguan yang telah mengganggu hidupnya dan anaknya. Hari yang ditunggu pun tiba. Dalam suasana malam yang kelam, Bu Saritem mempersiapkan segala sesaji yang diperlukan untuk ritual pemutusan. Dia mengumpulkan lilin, buah-buahan, dan minyak wangi. Namun, kali ini, dia juga menyiapkan air suci sebagai simbol pembersihan. Dengan hati yang berdebar, dia menyiapkan ruangan di rumahnya menjadi tempat ritual. Ketika malam tiba, Bu Saritem mulai mengucapkan mantra yang dipandu oleh dukun. Suaranya bergetar, mencerminkan ketegangan yang ada di dalam dirinya. Dalam setiap kata, dia merasakan beban emosional yang luar biasa. Dia meminta maaf kepada makhluk gaib yang telah dia panggil, mengakui bahwa dia telah salah mengambil jalan itu. Dia berdoa agar semua yang terjadi dapat diubah dan bahwa ruh Rini bisa tenang. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat lilin padam dan menggelapkan ruangan. Suasana menjadi mencekam, dan Bu Saritem merasa ada sesuatu yang sangat kuat hadir di sekitarnya. Dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan suara tawa yang familiar, tetapi menakutkan, bergema di telinganya. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Suara itu terdengar jelas, membuat jantungnya berdegup kencang. Kepanikan melanda Bu Saritem. Dia merasa terjebak dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Semua harapan yang dia bangun untuk membebaskan diri dari perjanjian ini tampak sia-sia. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, seolah-olah makhluk gaib tersebut tidak ingin melepaskannya. Dalam keadaan putus asa, dia berusaha untuk tetap fokus dan melanjutkan ritual, berharap bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Saat ritual berlangsung, Dian, yang tertidur di kamarnya, terbangun karena suara-suara aneh yang berasal dari dapur. Dia merasa ketakutan dan berlari menuju Bu Saritem. Melihat ibunya yang tampak tertekan dan ketakutan, Dian memeluknya erat. "Ibu, jangan takut. Aku di sini," kata Dian dengan suara gemetar. Melihat anaknya dalam keadaan takut membuat hati Bu Saritem semakin hancur. Dia merasa bersalah telah membawa anaknya ke dalam situasi ini. Dengan semangat baru yang lahir dari pelukan putrinya, Bu Saritem melanjutkan ritualnya. Dia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, meminta agar semua yang telah terjadi dapat diselesaikan. Dia ingin mengakhiri semua ketakutan ini dan melindungi Dian dari bahaya yang telah dia timbulkan. Setelah berjam-jam berdoa dan melakukan ritual, suasana di sekelilingnya mulai tenang. Angin yang sebelumnya kencang kini mereda, dan suara tawa yang menakutkan perlahan-lahan menghilang. Bu Saritem merasa seolah-olah beban di pundaknya mulai terangkat. Dia menutup ritual dengan harapan bahwa dia telah berhasil memutuskan hubungan dengan makhluk gaib. Namun, saat dia berbalik untuk melihat Dian, dia terkejut, wajah putrinya tampak pucat dan ketakutan. "Ibu, ada yang mengawasi kita," bisik Dian, matanya menatap ke arah koridor gelap di rumah. Hati Bu Saritem bergetar ketakutan, menyadari bahwa meski ritual telah dilakukan, mungkin masih ada konsekuensi yang harus dihadapi. Malam itu, meskipun Bu Saritem merasa sedikit lega, rasa ketidakpastian masih menyelimuti pikirannya. Dia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dia harus berjuang untuk mengembalikan kehidupan yang normal bagi dirinya dan Dian, meskipun bayangan dari masa lalu terus menghantui mereka. Dalam pencarian pengampunan ini, Bu Saritem kini menyadari bahwa dia harus menghadapi bukan hanya makhluk gaib, tetapi juga ketakutan dan penyesalan di dalam dirinya sendiri. Setelah ritual pemutusan, Bu Saritem merasa sedikit lega, tetapi ketakutan dan ketidakpastian masih menyelimuti kehidupannya.
Meskipun suasana di rumah tampak lebih tenang, dia tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Setiap malam, dia terbangun dengan perasaan tertekan, seolah-olah ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Dian, anak bungsunya, juga tampak lebih pendiam dan sering terbangun dengan mimpi buruk. Suatu sore, saat Bu Saritem sedang menyiapkan masakan di warung, dia menerima kabar mengejutkan dari tetangganya. Salah satu pelanggan yang sering datang ke warungnya, Pak Sarman, tiba-tiba meninggal dunia akibat serangan jantung. Kabar ini membuat Bu Saritem terhenyak. Dia merasa bingung, teringat akan percakapan terakhirnya dengan Pak Sarman yang menyarankan pesugihan. Dalam pikirannya, dia mulai meragukan apakah semua ini ada hubungannya dengan keputusan yang diambilnya. Seiring waktu, gangguan di rumah mulai berkurang. Namun, kesedihan akan kehilangan Rini dan ketegangan akibat kematian Pak Sarman terus menghantui Bu Saritem. Masyarakat sekitar mulai menjauhinya, dan warung gudegnya tidak lagi ramai seperti dulu. Setiap kali dia melihat wajah-wajah pelanggan yang kian jarang, hatinya terasa semakin berat. Di rumah, hubungan antara Bu Saritem dan Dian menjadi semakin tegang. Dian yang dulunya ceria kini tampak lebih pendiam dan sering terlihat melamun. Bu Saritem berusaha menghiburnya, tetapi semua usaha terasa sia-sia. Dia merasa bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pesugihan yang dia jalani. Rasa bersalah semakin menggerogoti pikiran Bu Saritem, dan dia merasa terisolasi dari dunia luar. Suatu malam, saat Bu Saritem berusaha tidur, dia mendengar suara lembut memanggil namanya. Dia terbangun dan melihat Dian berdiri di dekat pintu, matanya terlihat kosong. "Ibu, aku merasa tidak enak," kata Dian dengan suara gemetar. Bu Saritem segera menghampiri putrinya dan mengajaknya tidur bersamanya. Dalam pelukan ibunya, Dian berusaha menutup matanya, tetapi rasa takut tetap mengganggu tidurnya. Malam-malam berikutnya, keadaan semakin memburuk. Dian mulai mengalami demam tinggi, dan Bu Saritem merasa putus asa. Dia membawa Dian ke dokter, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Dokter hanya memberikan obat penurun demam dan menyarankan agar Dian banyak istirahat. Namun, Bu Saritem tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu putrinya. Saat keadaan Dian semakin parah, Bu Saritem merasa seolah-olah dia tidak memiliki pilihan lain. Dia kembali ke dukun yang pernah membantunya, berharap mendapatkan jawaban. Wanita tua itu menatapnya dengan serius dan berkata, "Dian terikat dengan energi yang kau panggil. Kau harus melakukan ritual pembersihan yang lebih kuat." Dengan hati yang hancur, Bu Saritem berusaha menyiapkan segala sesaji yang diperlukan untuk ritual tersebut. Dia merasa putus asa, tetapi dia tidak bisa membiarkan Dian menderita lebih lama. Dalam ritual yang berlangsung di tengah malam, Bu Saritem berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar putrinya bisa pulih dan terlepas dari pengaruh yang mengganggu. Namun, saat dia mengucapkan mantra, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Angin kencang berhembus, dan suara tawa yang sama, yang dulu pernah dia dengar, kembali menggema. Bu Saritem merasa bahwa makhluk gaib yang telah dia panggil tidak akan membiarkannya pergi tanpa membayar harga yang lebih tinggi. Dalam keputusasaannya, dia berdoa lebih keras, tetapi semua yang dilakukannya tampak sia-sia. Malam itu, Dian terbangun dengan teriakan mengerikan. Bu Saritem berlari ke kamarnya dan menemukan putrinya terkulai lemah. Panik melanda, dan Bu Saritem segera membawanya ke rumah sakit. Namun, meski semua usaha dilakukan, Dian tidak dapat diselamatkan. Dokter mengumumkan bahwa putrinya meninggal dunia akibat kondisi yang tidak bisa dijelaskan. Hatinya hancur, dan dunia Bu Saritem runtuh dalam sekejap. Kematian Dian seperti pisau yang menusuk jantungnya. Dia merasakan kehilangan yang tidak terukur, dan rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Dalam benaknya, dia terus mengulang pertanyaan, apakah semua ini salahku? Dia merasa bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan buruk yang diambilnya untuk melakukan pesugihan. Setelah kehilangan Dian, Bu Saritem kembali ke rumah mereka yang kini terasa asing. Suasana rumah yang dulunya hangat kini menjadi dingin dan angker.
Dia merasa terasing, tidak hanya dari orang-orang di sekitarnya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Dia berjalan tanpa tujuan, merasa kosong, dan kehilangan arah. Akhir cerita ini membawa Busaritem pada kesadaran pahit. Keputusan untuk mencari kekayaan dengan cara pesugihan telah menghancurkan hidupnya dan mengambil orang-orang tercintanya. Dia terjebak dalam lingkaran penyesalan dan kesedihan yang tak berujung. Dalam keheningan malam, dia merasakan kehadiran Rini dan Dian, seolah-olah mereka menanti untuk memaafkannya. Namun, dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, dan semua harapan yang pernah dimiliki kini sirna. Kehidupan Busaritem berakhir dalam kesedihan yang mendalam, menyisakan rumah yang sekarang dianggap angker oleh masyarakat. Banyak yang melaporkan mendengar suara tangisan dari dalam rumah tersebut, seolah-olah hantu masa lalu terus menghantui tempat yang pernah dipenuhi kebahagiaan dan harapan. Dalam pencarian kekayaan yang tidak berujung, Busaritem telah kehilangan segalanya, dan semua yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak terhapuskan. Setelah tragedi yang menghancurkan hidupnya, Busaritem terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa semua keputusan yang diambilnya telah berujung pada kehampaan. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini hanya menyisakan kenangan-kenangan kelam. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Rini dan Dian, anak-anak yang dicintainya, yang kini telah pergi selamanya. Busaritem terus merenungkan jalan hidupnya. Dia menyadari bahwa keputusan untuk menjalani pesugihan, meskipun didorong oleh keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, telah menghancurkan segalanya. Dalam pencariannya akan kekayaan dan kesuksesan, dia mengabaikan konsekuensi yang mungkin muncul. Rasa bersalah dan penyesalan membebani pikirannya, dan dia merasa terasing dari masyarakat yang dulunya mendukungnya. Suatu malam, saat duduk sendirian di teras rumah, Busaritem melihat bintang-bintang di langit. Dalam keheningan malam, dia merenungkan hidupnya, mencoba mencari makna di balik semua yang terjadi. Kenangan tentang momen-momen indah bersama anak-anaknya mulai muncul kembali. Dia teringat saat dia dan Rini memasak gudeg bersama, atau saat Dian meminta untuk dibacakan cerita sebelum tidur. Semua itu membuat hatinya semakin berat. Dalam perenungannya, Busaritem menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Dia teringat akan nasihat yang sering dia dengar, kekayaan yang dicari tidak selalu sebanding dengan harga yang dibayar. Dia memahami bahwa keinginan untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang cepat dan mudah seringkali mengarah pada konsekuensi yang tragis. Bukan hanya kehidupan yang hilang, tetapi juga kebahagiaan dan kedamaian yang seharusnya menjadi haknya. Masyarakat sekitar pun mulai menyadari dampak dari pesugihan yang dijalani Busaritem. Mereka mulai berbicara tentang kekuatan gaib yang tidak terlihat, tentang bagaimana kesuksesan yang diraih dengan cara yang tidak benar bisa membawa malapetaka. Banyak yang menjauhi rumah Busaritem, takut akan pengaruh negatif yang mungkin menyelimuti lingkungan mereka. Dalam keheningan malam, Busaritem merasakan bahwa dia telah menjadi simbol dari pembelajaran yang pahit bagi masyarakatnya. Pada akhirnya, Busaritem memutuskan untuk berbagi cerita hidupnya. Dengan penuh keberanian, dia mulai menceritakan pengalaman pahitnya kepada orang-orang yang bersedia mendengarkan. Dia ingin agar orang lain tidak mengulang kesalahan yang sama. Dia ingin mereka memahami bahwa mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa penyesalan dan penderitaan. Dalam setiap ceritanya, dia menyisipkan pesan moral yang mendalam, berharap bisa menyelamatkan jiwa-jiwa lain dari jalan yang sama. Di tengah kesedihannya, Busaritem menemukan kekuatan untuk bangkit. Dia mulai mengunjungi panti asuhan dan memberikan sumbangan, berharap bisa memberi kebahagiaan kepada anak-anak yang kurang beruntung. Meskipun hatinya masih diliputi kesedihan, dia merasa bahwa memberikan kembali kepada masyarakat dapat membantunya menemukan sedikit kedamaian. Dalam proses ini, dia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, meskipun tidak mudah. Hikmah yang dapat diambil dari perjalanan hidup Busaritem adalah bahwa hidup tidak selalu tentang mencari kekayaan atau kesuksesan dengan cepat. Sebaliknya, kehidupan yang berarti seringkali dibangun dari kerja keras, ketekunan, dan pengorbanan.
Dia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari cinta dan hubungan yang tulus, bukan dari harta yang bisa didapatkan dengan cara yang tidak benar. Akhir cerita ini menggambarkan perjalanan Bu Saritem sebagai sebuah pelajaran berharga. Meskipun tragedi telah merenggut orang-orang tercintanya, dia berusaha untuk menjadikan kisah hidupnya sebagai peringatan bagi orang lain. Dalam penyesalan dan kesedihannya, dia menemukan cara untuk mengubah hidupnya, berharap agar orang lain tidak terjebak dalam ilusi kekayaan yang berbahaya. Di sebuah malam yang tenang, saat perasaan damai mulai menyelimuti jiwanya, Bu Saritem menatap langit malam dan berdoa untuk Rini dan Dian. Dia berharap agar mereka bahagia di tempat yang lebih baik dan bahwa dia bisa menjadi ibu yang mereka banggakan. Meskipun dalam keadaan yang sulit, dia menyadari bahwa meski kehilangan adalah bagian dari hidup, pelajaran yang didapat dari setiap pengalaman akan selalu ada, dan itu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dalam kehidupan.